الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ayuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Barusan kita simak ya video yang mana baca Yasin di dalam kolam. Masya Allah ya, ternyata bid'ah itu memang rumit dan bikin otak kering ternyata. Yang anehnya lagi, kok bisa-bisanya gitu baca Yasin di dalam kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Kenapa kok nggak di dalam rumah gitu ya? Pokoknya bid'ah itu memang bikin pusing. Yang jelas-jelas ya, dalam agama ini sudah sempurna ya, tidak perlu kita menambah-nambahi atau dibumbu-bumbui. Cukup kita membaca Al-Quran ya tenang di dalam rumah, nggak perlu kita neko-neko lah. Harus di kolam, harus di kamar mandi, harus di mana lah, pokoknya tempatnya yang aneh-aneh. Memang ya, segala sesuatu kalau ibadah yang tidak ada contohnya itu memang rumit dan seakan-akan itu memberatkan kita. Ya, namanya juga fitnah di akhir zaman. Banyak sekali ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasulullah terus kita lakukan. Padahal ya, Rasulullah SAW itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jikalau Rasulullah SAW itu membuat ritual-ritual atau ibadah-ibadah baru, maka Allah akan mencabut urat lehernya Rasulullah ya. Nggak percaya? Ini simak videonya. Bagaimana Ustadz Maududi Abdullah menjelaskan jika Rasulullah SAW itu membuat ibadah baru, maka Allah mengancamnya. Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja, penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, nggak ada salahnya. Bagaimana tidak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah
Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.